Adapun materi yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini mengenai prinsip dan praktik ekonomi Islam. Ada 3 subbab materi pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah muamalah, yang kedua syirkah, yang ketiga perbankan. Pertama akan membahas ekonomi Islam atau muamalah. Ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari muamalah yang secara bahasa berasal dari kata amala ya'mulu mu'amalatan, yang artinya saling berbuat, saling berusaha, dan saling beramal. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, yang diatur dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma'. Tujuan prinsip ekonomi Islam ada 3. Yang pertama, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara islami. Yang kedua, agar manusia dapat mencapai kesejahteraan dunia dan di akhirat. Yang ketiga, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menyelamatkan jiwa, akal, keturunan, dan menyelamatkan harta. Macam-macam muamalah ada 3. Yang pertama, jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Yang kedua, utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Yang ketiga, sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikan. Materi yang kedua adalah syirkah. Syirkah menurut bahasa adalah ikhtilat atau yang berarti berbaur. Adapun menurut istilah syirkah disebut dengan kongsi, ialah perserikatan yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Syad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Rukun syirkah. Rukun syirkah ada 3. Yang pertama, syigot atau lafal akad atau surat perjanjian. Syigot lafal yaitu kalimat akad perjanjian dengan syarat mengandung arti izin untuk membelanjakan barang syarikat. Yang kedua, orang yang berserikat. Orang atau anggota yang berserikat harus memenuhi syarat, yaitu sehat, akal, balik, merdeka, dan tidak dipaksa. Yang ketiga, pokok atau model yang disepakati. Pokok atau model yang disepakati disyaratkan yang pertama, model berupa uang atau barang yang dapat ditimbang atau ditakar. Kemudian model hendaklah dapat digabungkan sebelum akad sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Yang terakhir, model tidak harus sama tetapi menurut kemufakatan orang yang berserikat. Bentuk syirkah ada 2, yaitu syarikat harta dan syarikat kerja. Syarikat harta atau syirkah inan ialah akad kerja sama antara 2 orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha atas dasar membagi untung dan rugi sesuai dengan besar kecilnya modal. Bentuk-bentuk syarikat harta dalam kehidupan modern yaitu firma, CV, perseroan terbatas atau PT, dan koperasi. Syarikat kerja. Syarikat kerja adalah bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih yang bergerak dalam usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hukum syarikat kerja, sebagian ulama mengatakan sah. Faedah syarikat kerja antara lain untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan jalan yang baik untuk menguatkan hubungan antar bangsa. Adapun macam-macam syarikat kerja antara lain kirot, musakoh, muzaroah, dan mukobarah. Kirot yaitu pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk berdagang, sedang keuntungan dibagi antara keduanya menurut perjanjian. Yang kedua, muzakoh ialah kerjasama antara pemilik kebun dengan pemelihara kebun dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan bersama. Yang ketiga, muzaroah dan mukobarah yaitu kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan bersama. Yang terakhir, perbankan. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia, berdiri tahun 1991. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha Muslim.
Produk perbankan syariah ada 6. Yang pertama mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga murabahah, yang keempat takaful, yang kelima wadiah, yang terakhir deposito mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Yang kedua musyarakah. Konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati, sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Yang ketiga murabahah, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Yang keempat takaful atau asuransi Islam. Yang kelima wadiah atau jasa penitipan. Yang keenam deposito mudharabah atau nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu yang tertentu. Terima kasih.